Yang pertama, manajer proyek yang efektif harus menjadi komunikator yang baik. Dua, pemimpin proyek harus memiliki fleksibilitas. Perkenalkan, nama saya Rid Lukmansyah. Kami dari kelompok 3. Hari ini kami ingin membahas terkait dengan project leadership dalam konteks manajemen project, di mana ini sebenarnya merujuk pada kemampuan individu ataupun tim untuk memimpin dalam hal ini dan bisa dibilang menginspirasi dan mengelola project dari mulai awal ya sampai dengan akhir hingga selesai, di mana ini akan melibatkan pengawasan di berbagai aspek proyek itu sendiri seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penyelesaian sambil memastikan bahwa tujuan proyek ini dapat tercapai dengan batasan waktu yang telah ditentukan, anggaran sampai dengan lingkup biaya yang telah ditentukan di awal. Next. Project leadership sendiri adalah kemampuan seorang pemimpin dalam melakukan kepemimpinannya dan mengarahkan tim guna untuk mencapai tujuan proyek tersebut, di mana project leader ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan memenuhi kebutuhan dari stakeholder dalam hal ini. Menurut diskusi kami di kelompok 3, ada 5 aspek penting yang menurut kami perlu menjadi dasar dalam menjalankan project leadership ini. Yang pertama, memang leadership ini harus memiliki tujuan yang tetap. Dalam hal ini adalah visi dan misi, di mana seorang pemimpin project dalam hal ini seharusnya memiliki visi yang jelas untuk mengkomunikasikan visi ini dari mulai lini atas sampai ke bawah kepada tim dan menetapkan tujuan yang realistis sehingga target dapat dicapai dengan akurat dan juga sesuai dengan sasaran. Yang kedua menurut kami adalah dari sisi komunikasi, di mana seorang leader harus memiliki komunikasi yang efektif dan juga mendasar dalam kepemimpinan proyek, di mana seorang pemimpin harus dapat mengartikulasikan tujuan proyek, di mana keterampilan ini untuk memenuhi hal-hal penting terkait dengan permasalahan proyek, umpan balik dengan anggota tim dan yang kaitannya dengan proyek ini. Lalu yang ketiga menurut kami adalah pengambilan keputusan. Seorang leader dalam pimpinan proyek perlu mengambil keputusan yang tepat, khususnya adalah tepat waktu dan juga berdasarkan informasi yang baik, sehingga dengan adanya hal ini dapat menganalisis informasi dengan jelas sehingga dapat memilih tindakan yang tepat untuk menjaga proyek ini tetap berjalan dengan baik. Dan yang ketiga adalah terkait dengan penyelesaian konflik. Menurut kami seorang leader harus dapat menyelesaikan konflik yang timbul di dalam tim, sehingga kayak kaitannya dengan sumber daya manusia, ketidakpahaman, dan harus dapat menyelesaikan konflik ini secara diplomatik dan juga menemukan hasil yang positif. Dan yang terakhir, menurut kami dalam konteks pengertian leadership ini harus dapat melakukan pemantauan dan juga evaluasi, di mana seorang leader harus dapat memantau kemajuan proyek dari mulai tonggak proyek itu direncanakan sampai dengan membuat pelaksanaan dan juga memiliki nilai maupun aktivitas yang tinggi. Sehingga itu menurut kami dalam konteks pengertian project leadership ini sendiri. Terima kasih. Uh, back. Oke, kemudian untuk peran dan tanggung jawab project leader. Seorang project leader memiliki peran utama dalam berbagai aspek manajemen proyek, termasuk perencanaan, pengorganisasian tim, pengawasan pelaksanaan, komunikasi dan pelaporan, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan. Project leader sendiri bertanggung jawab memimpin orang-orang dan memastikan kelancaran proyek. Untuk perencanaan proyek,
Project leader terlibat dalam perencanaan proyek termasuk menyusun perencanaan rinci, berkoordinasi dengan tim, dan menentukan strategi untuk mencapai tujuan proyek. Kemudian pengorganisasian tim. Project leader memimpin dan mengorganisir tim, menugaskan tugas, serta memastikan tim tetap terorganisir dan berjalan sesuai jadwal. Kemudian pengawasan pelaksanaan. Project leader bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek, termasuk melakukan monitoring, evaluasi, dan koordinasi intensif dengan tim terkait. Kemudian komunikasi dan pelaporan. Project leader harus menjaga komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan proyek dan melakukan pelaporan secara teratur mengenai perkembangan proyek. Kemudian manajemen risiko. Project leader terlibat dalam manajemen risiko proyek, termasuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespon risiko-risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Yang terakhir, pengambilan keputusan. Project leader bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan terkait dengan proyek, termasuk menyelesaikan konflik, menentukan arah proyek, dan mengelola respon terhadap temuan audit. Dengan demikian, project leader memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran dan kesuksesan suatu proyek, serta kebutuhan beragam keterampilan manajemen, komunikasi, dan kepemimpinan. Oke, next. Terdapat 5 gaya kepemimpinan leadership. Yang pertama, yaitu transaksional. Gaya transaksional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan anggota tim. Pemimpin transaksional menggunakan imbalan dan hukuman untuk memotivasi anggota timnya. Selanjutnya, ada transformasional. Gaya transformasional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan anggota tim. Pemimpin transformasional memotivasi anggota timnya dengan menciptakan visi dan tujuan yang menginspirasi. Yang ketiga, ada demokratis. Gaya demokratis adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan. Pemimpin demokratis menghargai masukan dari anggota timnya dan mendorong mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada otoriter. Gaya otoriter adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada kekuasaan dan kontrol. Pemimpin otoriter membuat keputusan sendiri dan tidak memberikan banyak otonomi kepada anggota timnya. Dan yang terakhir, ada kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan yang luas kepada anggota tim untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas. Pemimpin laissez-faire tidak memberikan banyak arahan atau bimbingan kepada anggota timnya. Bisa di next. Baik, untuk penerapan project leadership melibatkan kemampuan memimpin dan mengelola tim proyek untuk mencapai tujuan secara efektif. Contohnya, membangun tim dengan yang efektif dengan memahami bakat, kecakapan, dan komunikasi anggota tim. Pengembangan rencana proyek komprehensif adalah kunci lainnya. Memastikan setiap anggota memahami tanggung jawab mereka. Proses pemantauan kemajuan proyek dan identifikasi resiko serta penyusunan rencana mitigasi juga mencerminkan penerapan project leadership yang baik. Selain itu, menjaga hubungan baik dengan stakeholder dan menjalankan proyek sesuai rencana awal adalah contoh lain dari praktik project leadership yang berhasil. Ya, selanjutnya. Tantangan project leadership. Tantangan yang dihadapi seorang project leader termasuk kompleksitas proyek, pengelolaan sumber daya manusia, resiko teknis dan non-teknis, serta perubahan kebutuhan dan prioritas proyek. Project leadership menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi kelancaran proyek. Pertama, kompleksitas proyek dapat meningkat seiring dengan ruang lingkupnya, memerlukan manajemen waktu yang efektif untuk menyelesaikan proyek sesuai tenggat waktu. Kedua, pengelolaan sumber daya manusia memerlukan kepemimpinan yang efisien untuk memotivasi dan memandu tim agar mencapai tujuan organisasi. Ketiga,
resiko teknis dan non-teknis seperti keterlambatan proyek atau masalah biaya memerlukan reaksi cepat dan solusi kreatif dari seorang project leader. Semua tantangan ini menekankan pentingnya keterampilan manajemen yang kokoh dan ketanggapan terhadap perubahan yang tidak terduga. Ya, boleh next. Oke, selanjutnya, tips meningkatkan kemampuan project leadership. Untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan proyek, pertama-tama penting untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan negosiasi. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu menyampaikan ide dengan jelas, mendengarkan dengan baik, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Selain itu, kemampuan untuk bernegosiasi dengan anggota tim dan stakeholder dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Langkah selanjutnya adalah membangun kepercayaan dengan tim dan stakeholder. Kepercayaan adalah fondasi bagi hubungan yang sukses, dan kepemimpinan yang dapat dipercaya akan lebih mudah memimpin tim dengan efektif. Memberikan kejelasan, konsistensi, dan integritas dalam tindakan dan keputusan adalah kunci untuk membangun dan memelihara kepercayaan. Selanjutnya, mencari mentor atau bergabung dengan komunitas profesional dapat memberikan wawasan berharga dan dukungan dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Interaksi dengan mereka yang memiliki pengalaman dapat memberikan perspektif baru dan inspirasi untuk terus belajar dan berkembang. Yang terakhir, memiliki visi jangka panjang dan fokus pada pencapaian tujuan adalah esensial. Seorang pemimpin proyek perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan jangka panjang proyek dan kemampuan untuk tetap fokus pada pencapaian tujuan tersebut. Ini melibatkan perencanaan strategis, pemantauan progres secara teratur, dan kemampuan untuk mengatasi hambatan dengan solusi yang efektif. Kesimpulannya, project leadership secara spesifik memiliki relevansi praktis untuk memilih dan melatih para pemimpin proyek yang efektif menyarankan beberapa hal seperti yang pertama, manajer proyek yang efektif harus menjadi komunikator yang baik. 2. Pemimpin proyek harus memiliki fleksibilitas untuk menanggapi situasi yang tidak pasti. Yang terakhir, pemimpin proyek yang kuat bekerja dengan baik dengan dan melalui tim proyek mereka. Oke, sekian materi yang kita sampaikan dari tim 3. Oke, terima kasih.